Gua sekali lagi ngobrol sama AI. Gue minta mereka riset untuk meramal apakah Indonesia itu bisa kembali lagi terjadi kerusuhan 1998. Dan kalau iya, kapan akan terjadi lagi dan gua cukup yakin kalian nggak mau skip video ini. Jawabannya itu di luar ekspektasi gua ya. Karena gua kira AI-nya itu bakal bilang kalau kita nggak akan terjadi lagi 1998. Karena kita udah jauh lebih kuat daripada tahun tersebut. Tapi ternyata jawabannya bilang ya kalau kita nggak lama lagi bisa melihat 1998 sekali lagi. Semua yang akan diceritain di sini itu adalah based on data historical, data-data ekonomi, data-data makro, geopolitik, dan juga politik yang ada di Indonesia. Dan gue mau disclaimer keras, ini bukan opini gue. Ini 100% opini AI. Yang tulisannya bisa kalian sendiri baca lengkap di deskripsi yang ada di bawah. AI yang gue tanya ini adalah ChatGPT o3 dengan Deep Research, ada Grok 3 dengan Deeper Research dan juga Think-nya, dan juga DeepSeek DeepThink R1-nya dan juga Plus Search. Dan semua AI ini itu gua gabung hasil opininya dan ya naskahnya ditulis oleh ChatGPT. Ya jadi basically gua akan bacanya cuma teleprompter doang. Semua yang bakal gua sebutkan adalah pure opini AI. Jadi kalau misalnya ada gua tiba-tiba sebut nama kota atau nama daerah atau nama suku, ya itu 100% bukan opini gua, itu 100% opini AI sekali lagi. Jadi jangan marah guys kalau ada daerah yang disebutin ya, karena sekali lagi itu adalah opini AI. Gua cuman baca doang nih pakai teleprompter ya. So, jangan di skip karena kalian nggak mau ketinggalan video ini. Halo semuanya, kenalin nama gue Josh Kultom. Di channel ini gue banyak ngebahas tentang konspirasi, teknologi, AI, kripto, dan juga lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian suka konten serupa, dan follow juga Instagram gue, TikTok, dan juga Twitter yang gue taruh linknya di deskripsi di bawah, dan di sana kalian bisa dapetin konten yang berbeda. Follow juga membership video ini di mana kalian bisa nonton video yang belum tayang duluan, dan juga video-video membership lainnya yang nggak akan pernah tayang untuk publik. Ya, gue berencana untuk bikin video yang lebih pribadi, lebih sensitif, dan juga kadang bisa bilang ya pinggir jurang lah. Cara gabung membership YouTube-nya adalah pastiin kalian sudah subscribe dan tekan tombol join yang ada di sebelahnya ya, atau cukup cari aja link join membership di bawah. Oke, kita lanjut ke videonya. Video ini akan gue mulai dengan apa yang 3 AI ini lihat dengan kondisi Indonesia di zaman sekarang dan juga di masa lalu. Dari sudut pandang mereka ini nanti di tengah-tengah video ya, gue juga bakal sebutin kota apa yang paling berbahaya, tahun apa yang paling memungkinkan bila terjadi lagi tahun 98, dan kira-kira ciri-ciri apa yang harus kita perhatiin. Harga kebutuhan pokok ini makin lama makin naik. Beras, minyak, sampai ongkos listrik dan bensin udah nggak sebanding lagi sama isi dompet rakyat biasa. Dan ini belum termasuk sama rencana pemerintah yang lagi menyusun pemangkasan subsidi buat BBM dan juga listrik. Artinya apa? Artinya adalah harga bisa makin lama makin nggak kejangkau. Di sisi lain, upah buruh itu mentok. Rata-rata gaji pekerja juga masih di kisaran sekitar 3 jutaan per bulan kalau kita rata-ratain di seluruh Indonesia. Tapi beban hidup ini makin lama makin numpuk. Belum lagi buat yang tinggal di kota-kota besar. Biaya transport, biaya makan, dan sekolah anak ini makin lama makin nggak ngotak. Kelompok buruh ini udah lama ngerasa dipinggirkan. Dan di tahun 2024 kemarin, mereka nuntut kenaikan UMP minimal 8-10%. Sambil minta UU Cipta Kerja semuanya dirombak. Dan ancamannya juga bukan main-main. Demo nasional di 38 provinsi. Ratusan ribu orang itu katanya siap turun ke jalanan. Kalau tuntutannya nggak digubris, mereka bakal bilang akan mogok kerja nasional. Dan di tengah tekanan itu juga ya, mahasiswa juga mulai bersuara dengan aksi Indonesia Gelap kalau kalian tahu. Ini muncul di banyak banget kota. Dari Makassar, Bandung, sampai Jakarta. Mereka ini turun ke jalan menuntut yang namanya pemerintah naikin anggaran pendidikan dan juga kesehatan. Dan ngingetin soal janji-janji kampanye yang belum ditepatin. Menurut ChatGPT, dia ini ngelihat semuanya ini tuh sebagai akumulasi kecewa rakyat. Dan menurut dia, kondisi ekonomi Indonesia tuh masih aman lah. Tapi daya tahan masyarakat kelas bawah ini makin lama makin rapuh. Kalau pemerintah nggak segera turun tangan, rasa frustasi bisa berubah jadi amarah. Itu kata ChatGPT. Kalau kata DeepSeek R1, lebih tajam lagi sebenarnya kata-katanya. Dia nyebut bahwa kondisi ini tuh sebagai titik lemah sistematik katanya. Artinya, masalahnya bukan cuma naiknya harga atau rendahnya upah, tapi soal kejadian yang makin kabur, ketimpangan yang makin tajam, dan juga ya ada gap antara janji dan kenyataan yang bikin masyarakat itu makin lama makin muak. Buat AI DeepSeek, ini tuh kayak pemicu awal dari konflik sosial yang sebentar lagi akan terjadi semakin besar. Sementara itu, Grok 3 ini ngambil posisi yang bisa gue bilang agak tengah-tengah lah ya. Menurut dia tuh, tekanan ekonomi sekarang belum masuk ke kategori darurat. Tapi, kalau ditambah isu sensitif lain, kayak misalnya korupsi besar, konflik etnis, atau misalnya skandal pemerintah, ya, ini bisa semuanya meledak. Dan perlu diingat, ya, rakyat itu nggak rusuh karena lapar doang.
tapi karena ngerasa dibohongi dan juga ditinggalin sama pemerintah. Kalau dulu kabar provokatif itu butuh selebaran atau orasi di jalanan, sekarang cukup satu postingan di medsos saja. Satu video editan bisa viral dalam sejam, dan satu narasi bisa ngubah ribuan pikiran orang dalam waktu satu malam. Dan yang lebih ngeri lagi adalah, kadang kita nggak sadar kalau semua itu tuh disetel atau dibuat sama pihak-pihak tertentu. Ya, buzzer politik, akun anonim, dan konten provokatif sekarang udah jadi bagian dari strategi juga. Isu-isu kayak agama, etnis, bahkan harga bahan pokok itu dipelintir biar bisa meledak. Mulai dari TikTok sampai juga Twitter, algoritma terus muterin info yang makin bikin orang emosi. Ya. DeepSeek R1 ini ngingetin bahwa situasi ini tuh mirip banget kayak tahun 1998. Cuman versinya digital sekarang. Dulu kabar bohong itu soal etnis dan elit itu nyebar lewat pesan berantai. Sekarang modelnya itu udah lebih canggih. Ya, ada deepfake video, ada bot sosial media, sampai jaringan akun palsu yang semuanya itu kerja barengan. DeepSeek juga nyebut ini sebagai perang informasi tak kasat mata. Ya. Dan ChatGPT ini setuju kalau media sosial tuh sekarang udah kayak bensin yang ngalir terus. Ya, dia bilang kalau masyarakat itu tuh makin susah bedain mana fakta, mana juga yang namanya manipulasi. Kalau nggak ada regulasi dan literasi digital yang kuat di masyarakat, ini bisa jadi senjata yang lebih berbahaya daripada peluru. Apalagi menjelang pemilu, ya di mana semua kubu itu bakal saling serang pakai info yang belum tentu benar. Grok 3 ini ngambil posisi yang lebih kalem. Ya, ini juga gue perhatiin, Grok 3 itu somehow lebih optimis di semua hal. Dia bilang emang banyak sekali hoax dan disinformasi, tapi belum ada bukti konkret yang nunjukin itu langsung nyebabin kerusuhan besar. Meski begitu, dia juga ngaku bahwa orang-orang itu sekarang lebih gampang marah, ya lebih gampang percaya dan gampang ikut-ikutan ya, tanpa ngecek yang namanya kebenaran. Masalahnya bukan cuman isi beritanya aja, ya, tapi siapa yang bikin dan buat apa. Kalau medsos terus dipakai buat goreng isu sensitif, bukan nggak mungkin kerusuhan itu bukan lagi soal ekonomi, tapi soal emosi yang dipancing terus-menerus, kata dia. Dan yang lebih bahaya adalah publik makin terbelah. Bukan karena pilihan politik doang, tapi karena tiap orang hidup di gelembung informasi masing-masing. Yang satu lihat pemerintah selalu salah, yang satu lagi itu lihat oposisi selalu salah. Mereka saling teriak dan nggak ada yang mau dengerin sama sekali. Kalau tekanan ekonomi masih tinggi, disinformasi makin brutal, dan pemerintah itu gagal ngeredam amarah publik, satu pertanyaan muncul. Rusuhnya ini bakal mulai dari mana? Ya, semua AI itu punya jawaban yang hampir mirip, bisa gue bilang. Jakarta itu jadi titik paling sensitif. Ya, ibu kota ini adalah pusat kekuasaan, ya, simbol negara dan juga ya pusat media nasional lah. Sekali ada demo besar di Jakarta, efeknya itu bisa langsung nyebar ke kota-kota lain. DeepSeek R1 ini langsung nyebutin beberapa kota dengan detail alasan yang cukup banyak. Ya. Dia sebut Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, sama Makassar jadi target utama. Kenapa gitu? Jakarta dan sekitarnya ya, termasuk Bekasi dan Tangerang, ya itu padat penuh sama yang namanya pekerja informal. Dan tempat ini tuh jadi titik semua mata tertuju. Surabaya sama Gresik ini adalah basis buruh industri. Jadi begitu buruh di sini bergerak, ya dampaknya itu bisa berantai kemana-mana juga. Lalu ada Bandung dan Cimahi, ya di mana mereka ini punya sejarah gerakan mahasiswa yang cukup kuat. Lalu ada Medan, Palembang, ya di mana mereka ini pernah ngalamin konflik SARA di masa lalu. Dan DeepSeek itu menganggap bahwa ini sebagai luka lama yang bisa terbuka lagi kalau ada yang namanya pemantik. Makassar disebut juga sama DeepSeek, ya, di mana di sini tuh mereka punya massa mahasiswa yang dikenal militan dan sering bentrok sama aparat juga. ChatGPT ini juga setuju dengan daftar tersebut, tapi dia tambahin perbedaan antara kota besar di Jawa sama di luar Jawa. Ya, perbedaannya cukup penting. Di luar Jawa, tekanan ekonomi itu lebih berat karena ketimpangan regional itu masih tinggi. Tapi skalanya belum sebesar Jakarta. Dia juga nyorot potensi daerah industri juga, kayak misalnya Bekasi, Karawang, dan juga Serang, yang bisa ikutan meledak lah kalau demo itu berubah jadi aksi massal gitu. Sementara Grok 3, ya itu ambil pendekatan yang agak beda. Dia fokus ke dua kategori, ya, kota nasional dan wilayah konflik politik yang khusus. Menurut Grok, kalaupun ada kerusuhan besar yang skala nasional, kemungkinan besar itu bakal meledak di kota besar kayak Jakarta atau Surabaya. Tapi kalau konfliknya itu lebih ke isu politik lokal, kayak separatisme atau otonomi daerah, kayak misalnya Papua atau Aceh, ini bisa terlibat juga. Tapi tentunya dengan motif yang berbeda. Jadi bukan kerusuhan nasional, tapi lebih kepada konflik lokal yang punya karakteristik sendiri.
Poin pentingnya adalah ya, lokasi itu nggak netral. Kota yang punya sejarah konflik, ya tingkat kemiskinan tinggi dan juga aktivitas politik yang kuat, itu jauh lebih gampang nyulut yang namanya kerusuhan. Dan yang lebih ngeri adalah banyak dari kota-kota itu sekarang lagi dicekik tekanan ekonomi yang cepat atau lambat akan pelan-pelan naik. Nah, sekarang kita masuk ke segmen soal waktu. Ya, ini masalah kapan akan terjadi. Ini bagian yang bikin debat antara 3 AI ini jadi menarik menurut gue. Karena walaupun mereka ngelihat gejala dan tekanan yang sama, tapi mereka punya pendapat yang beda banget sama soal kapan Indonesia bisa ngalamin gejolak lagi besar kayak tahun 1998. DeepSeek R1 ini adalah AI yang menurut gue paling berani ngasih tanggal. Ya, menurut dia, krisis itu bisa mulai dari tahun 2026 sampai tahun 2027. Dan bakal puncak di sekitar tahun 2029. Alasannya apa? Di tahun 2026, rencana pemangkasan subsidi BBM dan listrik ini mulai dijalankan. Itu pun langsung nyulut demo biaya hidup nantinya. Tahun 2027, tekanan ini makin berat dan harga pangan, PHK itu bakal ada di mana-mana dan rakyat mulai ngerasa janji-janji kampanye itu semuanya nggak ditepatin. Di awal 2029, pas masa pemilu presiden dan legislatif itu digelar, semuanya bisa melebur jadi satu demo buruh, mahasiswa, konflik identitas, dan juga bahkan potensi kekerasan akan terjadi di mana-mana. Buat DeepSeek ya, ini adalah sebuah periode yang mirip banget sama sebelum masa reformasi tahun 1998. Bahkan dia ngasih angka, ya potensi kerusuhan besar skala nasional ini mencapai 25-30% di awal 2029. Sementara ChatGPT ini sedikit lebih hati-hati, ya tapi nggak kalah serius juga bisa gue bilang. Dia bilang bahwa periode itu paling rawan adalah di Q4 2028 sampai Q1 2029. Dia nyebut itu sebagai zona merah, kata dia. Karena tekanan ekonomi itu udah ngumpul semuanya di sana, oposisi juga mulai aktif ngegoreng isu gagal reformasi dan pemilu 2029 ini bakal jadi pemicunya nanti. ChatGPT itu juga menyorot soal teknologi di momen itu. Ya, nanti akan ada buzzer, akan ada hoax, dan juga video deepfake yang bakal marak banget terjadi di mana-mana. Informasi juga makin gak kekontrol, jadi nggak cuman masalah harga, tapi juga soal persepsi, emosi, dan juga konflik politik yang ya saling menimpa lah. Dan Grok 3 ini malah ngasih prediksi yang agak berbeda. Dia berbeda total. Dia bilang kalau misalnya dia disuruh pilih satu tahun yang paling rawan, dia pilihnya tahun 2030 katanya. Dan menurut dia, ekonomi Indonesia tuh sekarang masih cukup stabil katanya. Tapi kalau misalnya trennya negatif kayak ketergantungan utang, ada harga pangan global naik, dan juga populisme politik terus berlanjut, semuanya bisa akumulasi dan meledak 5 tahun dari sekarang. Dan sebenarnya pas gue dapetin jawaban ini dari Grok ya, Grok itu nggak mau langsung nyebut Indonesia bakal rusuh besar, tapi dia bilang kalau kombinasi krisis ekonomi plus kesalahan kebijakan dalam negeri ini bisa jadi bom untuk jangka waktu yang cukup panjang. Jadi gitu, 3 AI, 3 cara mikir, 3 hasil analisis yang berbeda-beda, tapi ada satu hal yang jelas. Tekanan sosial, ekonomi, sama politik di Indonesia ini nggak bisa dianggap enteng. Ya meskipun sekarang kelihatannya adem, walaupun nggak juga ya bisa gue bilang ya. Ya ini AI-nya bilang adem, tapi menurut gue nggak juga sih. Tapi bukan berarti aman, kata AI-nya. DeepSeek R1 ini ngelihat bahwa pola-pola lama itu mulai balik lagi. Dia percaya bahwa kerusuhan bisa kejadian kalau semua pemicu itu datang bersamaan semuanya. ChatGPT ini lebih percaya diri sama ketahanan sistem. Tapi tetap waspada kalau pemerintah itu telat ambil langkah, ya ini bisa berbahaya. Tapi Grok 3 ya, ini lebih kalem di permukaan. Tapi ngasih peringatan juga secara halus bahwa resiko tetap ada. Ya, terutama kalau ekonomi global itu meledak duluan. Dan kita semua sekarang hidup di era baru, menurut gua, di mana berita itu bisa dimanipulasi, opini itu sekarang bisa dibentuk, dan juga kerusuhan nggak perlu lagi banyak orang untuk bisa mulai. Cukup satu aja pemantik yang tepat, dan semuanya itu bisa kejadian lebih cepat daripada yang kita duga. Tapi ini bukan soal nunggu meledak ya, ini soal siapa yang siap duluan, siapa yang lebih peka, siapa yang lebih tanggap, dan siapa yang berani ngelakuin perubahan sebelum semuanya terlambat. Jadi gimana guys? Yang semua kalian dengar tadi itu semuanya teleprompter. Ya, jadi gue dari tadi ngomong itu cuma baca doang. Mungkin gara-gara itu makanya bahasa gue jadi agak baku. Cuman yang mau gue sampaikan di sini adalah 3 AI ini tuh pas gue minta untuk sharing mengenai apa yang akan terjadi di Indonesia, semuanya, atau at least Grok ya, Grok mungkin nggak ngasih opini secara jelek,
dia lebih optimis dan sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi mengenai Grok, setiap kali gue tanya hal-hal jelek dia tuh selalu optimis sama manusia. Tapi kalau DeepSeek sama ChatGPT ini tuh lebih berani. Yang paling tajam itu DeepSeek. Jadi mungkin kalian boleh coba kulik-kulik DeepSeek karena dia menurut gue lebih jujur daripada AI yang lain gitu kalau ngomongin hal-hal soal yang jelek-jelek. Ya, semuanya bisa kalian baca di link di deskripsi di bawah dan kalau kalian tertarik sama nonton video yang sebelumnya ya mengenai apa yang akan terjadi tahun 2030, 2029, 2028, 2027 sama 2026 per tahun apa yang akan terjadi, itu sudah pernah gue buat videonya di sini, oke. Ya aku nggak tahu, gue nggak bisa lihat layar. Cuman kalau kalian mau lihat video yang lainnya, ya di sebelah sini ada. Itu aja guys. See you guys in another video. Bye-bye.